Kembali bersama kami di Visi Negarawan. Prof. Ibnu, tadi sebelum jeda kami menampilkan sebuah jejak pendapat yang menghasilkan mayoritas responden menilai para elit belum meneladani kedewasaan berpolitik. Prof. Ibnu, menurut Anda apakah memang pernyataan para elit ini sudah memberikan sinyal adanya kedewasaan politik menurut Anda? Sebetulnya jangan-jangan yang tidak dewasanya siapa? Elitnya jangan-jangan ya. Masyarakatnya sudah dewasa betul, jangan-jangan. Saya ambil contoh. Sebelum kita melakoni demokrasi langsung, di desa duluan demokrasi langsung, pemilihan kepala desa. Ketika itu kalau ada kepala desa yang sudah habis masa jabatannya, itu masih zaman Orde Baru tuh, masih pemilihan di DPR tuh, bupati, gubernur, presiden. Di desa sudah pemilihan langsung dan fine-fine aja. Karena kenapa? Karena seluruh penyelenggara dan pesertanya dewasa semua. Ini ada calon, tidak mikirin yang disebut oleh Prof. Muhammad tadi, bagian saya dapat apa kata Prof. Beni tadi. Benar-benar ingin memilih kepala desa yang menurut yang pemilihnya itu yang terbaik gitu. Nah ini sekarang makanya yang tidak dewasa ini siapanya, Mas? Elitnya atau masyarakatnya? Saya kira mohon dikata ini elitnya yang tidak dewasa. Buktinya demi kemenangan tadi disebut Prof. Muhammad, akhirnya keluarlah anggaran untuk membeli suara. Itu kan tidak dewasa namanya. Kalau dewasa biarkan saja pasar menentukan, ada 3 calon, lalu pilihan yang terbaik biar aja pemilih yang ini yang menentukan. Jadi yang tidak dewasanya saya menilai dengan contoh ketidakdewasaan pernyataan elit politik yang kemudian tidak menunjukkan kedewasaan politik, itu efeknya akan seperti apa kepada rakyat? Ya akhirnya yang terjadi transaksional terus, karena yang namanya kedewasaan berdemokrasi betul-betul rasional. Ingin memilih pemimpin yang menurut para konstituennya memiliki visi, misi, amanah dan sebagainya lah ya, yang nilai-nilai tadi yang diutamakan, itu yang dewasa. Tapi kalau sudah main ngatur permainan pemilihan, itu berarti kan bukan dewasa namanya, itu mengakali proses demokrasi dan itu mencederai demokrasi gitu. Begitu. Romo Beni, mungkin nggak BPIP ini mengambil peran aktif sebagai kekuatan moral untuk menengahi konflik antar elit nih kalau misalnya ada? Ya seharusnya ya BPIP memang bisa tampil di situ, harusnya, karena terdiri dari tokoh-tokoh bangsa ya. Itu ada Pak Agil Sirat, ada Pak Trisno yang harusnya sebagai lembaga dia memiliki integritas di situ. Tapi problem kita sekarang tidak semudah itu. Karena apa? Ketidakdewasaan elit politik itu kan ketika rekayasa hukum dipakai untuk pembenaran. Sehingga hukum itu akhirnya tidak lagi berdasarkan kepatuhan pada dimensi etis dan moralitas. Nah itu yang sebenarnya terjadi. Dulu apa yang dikatakan Prof. itu benar. Ketika masyarakatnya itu trust dewasa, penyelenggaranya dewasa, maka berkompetisi secara fair, sehingga orang memilih kepala desa itu adalah memilih karena mereka layak dan orang itu memang mampu bekerja, dinilai masyarakat punya integritas. Kalau sekarang tidak. Sekarang itu kan kekuatan kepada kapital. Ketika kapital yang berdominan, dia mengatur cara berpikir, bertindak dan berrelasi, maka kita ini sebenarnya kehilangan kedaulatan. Jadi persoalan kita itu adalah kedaulatan rakyat yang harusnya dikatakan dalam Undang-Undang Dasar. Daulat rakyat itu menentukan, sekarang diganti daulat mani. Lah ini problem kita yang harus jujur kita akui, dan ini yang harus kita perbaiki. Lah bagaimana memperbaikinya? Hanya salah satunya lewat pendidikan. Lah pendidikan itu harusnya membebaskan kan dari rasa takut, rasa terikat pada harta milik, sehingga kita ingat ketika Ki Hajar Dewantoro, bapak pendidikan kita yang visioner lebih cukup hebat ya, sehingga Pak Waire itu kan sebenarnya pikiran-pikirannya pikiran Ki Hajar Dewantoro, yaitu bagaimana pendidikan itu dikatakan oleh Ki Hajar Dewantoro menyintai bangsa dan negaranya, dan dalam pendidikan itu orang tidak hanya sekedar memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan, tetapi orang memiliki karakter. Nah ini yang hilang. Jadi
kalau kita ke demokrasi itu harusnya punya karakter. Kalau demokrasi tanpa karakter, ya itu tadi yang dikatakan wani piro. Lah ini yang terjadi. Oke, baik. Kita akan tampilkan kemudian jejak pendapat berikutnya. Pemirsa, ini melalui media sosial juga hasilnya mayoritas responden menilai gugatan PHPU di MK adalah hak konstitusional yang harus dihormati. Betul. Prof. Muhammad, apakah berbagai polemik terkait dengan PHPU ini berpotensi menjadi kontraproduktif yang membuat keruh masyarakat menurut Anda? Saya kira 8 hakim ya, sekarang kan 8 ya, ketuanya lagi diberi sanksi etik keras. 8 hakim ini kita harapkan menjadi negarawan. Ya, karena saya berharap sebagaimana harapan mayoritas bangsa ini bahwa proses di MK itu tidak hanya semata-mata menilai hasil. Tuduhan MK dalam mahkamah kalkulator itu harus benar-benar dijawab dengan menilai proses juga. Jadi jangan sampai kemudian hanya menghitung ya. Kalau menghitung suara memang saya kira ya sangat terbatas lah. MK tentu bisa melihat seluruh proses itu, bagaimana proses pemilu kita, siapapun juga yang kita lihat tidak menjunjung aturan-aturan hukum dan kode etik itu harusnya disampaikan ya. Jadi MK kita harap benar-benar menjaga kemurnian demokrasi ini, menjaga harga diri demokrasi ini dengan cara menyampaikan apa adanya, bukan ada apanya. Dan saya kira 8 hakim MK ini ya insya Allah kita percayalah untuk bisa menjadi garda terakhir ya, yang bisa mengakhiri dinamika pemilu kita ini untuk sampai kepada tema kita malam ini, kita tim Indonesia. Betul sekali. Pemirsa, jejak pendapat serupa juga menghasilkan mayoritas responden menilai para elit ini belum mengutamakan kepentingan nasional. Nah, ini Romo Beni, bagaimana menurut Anda konstitusi memberikan panduan tugas-tugas buat pemimpin bangsa ini menurut Anda? Ya sebenarnya kan konstitusi kita itu jelas kok. Jadi kalau kita bicara konstitusi, itu kan kalau pemimpin itu kan harusnya dia demi kepentingan bangsa dan negara dan keselamatan. Untuk apa? Menyejahterakan rakyatnya. Maka diharapkan pemimpin kita itu harus negarawan. Lah pemimpin yang negarawan itu tidak berpikir untuk kepentingan keluarga, kepentingan familinya, dan kepentingan kelompok dan golongannya. Tetapi yang dipikirkan adalah kepentingan bangsa dan negaranya. Maka pemimpin yang negarawan itu harus punya kepatuhan kepada etika. Jadi dia tahu mana yang pantas, mana yang tidak pantas, yang layak dan tidak layak. Lah ini yang segera harusnya kita membutuhkan pemimpin yang berjiwa negarawan. Dan itu contoh bagaimana kita melihat Bung Hatta ya, pemimpin yang negarawan. Karena Bung Hatta itu sampai hayat hidupnya, ada kisah ya, untuk membeli sepatu beli aja menabung sampai ajal, dia tidak mau menyalahgunakan kekuasaannya. Pemimpin yang berdaya itu punya etis itu kepatuhan pada suara hatinya. Dia tahu yang baik dan buruk. Lah sekarang kita itu merosot di situ. Bung Karno, negarawan luar biasa. Ketika rakyat mau memberikan rumah karena dia tidak punya rumah, Bung Karno menolak karena bagi Bung Karno rakyatku masih miskin. Maka saya rela tidak memiliki itu. Itu contoh-contoh besar para pemimpin kita yang negarawan itu, sehingga pemimpin yang negarawan itu hidupnya sederhana. Jadi kalau sekarang kan kita kaget ya. Itu ya. Jadi kalau kesederhanaan, karena apa? Pemimpin yang negara punya prinsip-prinsip berkonstitusi. Bernegara itu kan berkonstitusi. Sebelum ke Prof. Ibnu, saya ke Prof. Muhammad. Tapi menurut Anda ada tidak rasa ketidakpercayaan di krisis kepercayaan di tengah masyarakat berkaitan dengan Iya, politik sekarang kita? berkembang karena proses-proses yang terjadi itu kemudian terlihat bahwa masyarakat itu merasa ada yang hilang, ada nilai yang tidak dikawal gitu, nilai kejujuran, nilai keadilan di semua lini penyelenggara pemilu ya. Misalnya penyelenggara pemilunya itu beberapa kali mendapat sanksi etik. Kemudian hakimnya juga, ketuanya juga mendapat sanksi etik. Partai politiknya sangat pragmatis. Nah, ini semuanya harus dibenahi. Ini yang bisa kemudian semakin memperparah, semakin mengurangi rasa kepercayaan masyarakat kita terhadap peranata-peranata politik yang ada. Dan dampaknya, bahayanya Mas Kevin, kalau misalnya distrust ini terus dibiarkan, tidak mencoba diperbaiki, dirawat, dikembalikan lagi, maka pemimpin yang terpilih juga itu bisa tidak dipercaya gitu. Nah, dan kalau pemimpin tidak dipercaya, ya masyarakat bisa-bisa tidak patuh gitu, tidak hormat kepada pemimpinnya begitu, ya, dan bisa menempuh cara-cara yang tidak terhormat sebagaimana yang diharapkan tadi oleh Prof.
Romo Beni gitu. Nanti kan akhir bulan sudah ada keputusannya. Kira-kira nanti narasi-narasi politik oleh elit ini yang disampaikan harus seperti apa, Prof. Hidung? Jadi gini, Mas, sebelum ke sana saya ingin menambah dikit saja. Iya. Carut marutnya seperti inilah, katakan demikian, polemik ini karena kita ini kebanyakan terlalu berorientasi pada hasil begitu. Betul. Misalnya di dalam pengadilan di MK misalnya, MK mengadili angka kemenangan. Ya. Padahal itu kan kalau fokus ke situ, menurut saya telah membunuh akal sehat. Ya. Mana mungkin ada hasil kalau nggak ada proses. Betul. Gitu. Jadi ini quick count, hasil yang dipentingkan. Ya. Lalu nanti orang dorong juga MK supaya ngadili hasil aja, prosesnya jangan. Kan itu akal sehat tidak hidup di situ, malah dimatikan. Sebab nggak mungkin ada hasil tanpa proses. Masa ujung-ujung ada hasil tanpa proses? Dan biasanya proses pengadilan itu melihat prosesnya di samping hasilnya. Hasil itu mengantarkan kepada proses, kan begitu. Jadi biarkan MK menelisik, mengadili proses nih, gitu maksud saya. Jangan sampai hanya didorong hanya hasil itu mematikan akal sehat. Jadi dengan demikian saya berharap melalui MK ini dengan mengungkap proses hasil tadi, prosesnya dan hasilnya juga itu tumbuh kembali lah trust gitu. Kan ini sesuai dengan pilihan kita tadi, bahwa ujung dari proses pemilu itu ujungnya kan nanti MK yang memutuskan. Sudah disepakati kok. Kok tiba-tiba ada yang tidak suka dengan apa yang terjadi di MK? Nggak boleh sebetulnya. Ini udah pilihan kita kok. Begitu. Tapi narasi dari elit yang harus disampaikan kepada publik itu apa? Itu tadi, percayakan bahwa kita sesuai dengan fakta sosial bersama kita di masyarakat adalah MK lah pemutus akhir. Jadi dengar sampai MK memutuskan. Itu menurut saya itu kuncinya di situ. Jangan bentang-bentang negara lain sudah mengucapkan selamat langsung harus menang gitu. Enggak dong, kita negara berdaulat. Kedaulatannya sekarang dalam pemilu ya, di MK. Jadi kita tunggu sampai MK ini memutuskan. Jadi bukan soal menang harus terima, kalah harus terima, tapi menang dan kalah di mana di situ ada aspek legalitas juga dihargai, dijunjung tinggi begitu. Menurut saya itu. Betul. Ya pemirsa, antara semangat gotong royong dan prinsip perimbangan kekuasaan, ada yang setuju dan tidak setuju dengan wacana koalisi besar dalam pemerintahan baru nanti. Nah, bagaimana semestinya kita melihat dua hal ini secara proporsional? Nah, Prof. Muhammad, mungkin saya kira salah satu ciri demokrasi yang sehat, bahkan plus modern, kalau ada mekanisme check and balances. Kekuasaan itu kalau tidak efektif dikontrol, dia cenderung korup. Dia cenderung akan melibas semua akal sehat, melibas semua kepentingan keadilan masyarakat. Jadi silakan perimbangan kekuasaan misalnya di parlemen atau di eksekutif silakan. Itu bagian dari strategi misalnya presiden terpilih. Tapi harus diperhatikan bahwa jangan sampai tidak diatur juga, tidak dibangun juga adanya kontrol terhadap kekuasaan itu. Kontrol itu kan mencoba menunjukkan bahwa ada loh sisi lain yang barang bisa jadi oleh pemerintah yang berkuasa itu tidak dilihat gitu. Nah, kadang kita kan yang paling bisa melihat kelemahan kita kan orang lain, outside dari kita. Kalau kita mah, waduh ini udah gagah banget nih, udah bener nih, udah cakep nih. Tapi orang lain dengan mudah bisa mendetek ada kelemahan yang Anda tidak lihat. Nah itulah fungsi daripada misalnya oposisi ya. Kalau kita kan tidak mengenal oposisi, tapi ada kekuatan pengimbang, kekuatan yang mencoba melakukan koreksi atau mengingatkan, tentu dalam semangat Pancasila yang santun. Jadi saya tentu tidak juga setuju kalau misalnya ada perbedaan itu ditampilkan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Kita boleh berbeda, dan itu niscaya. Sejak bumi ini diciptakan Tuhan Allah itu sudah berbeda gitu kan. Ada karakter-karakter ya yang memang berbeda, tapi kemudian perbedaan itu harusnya bisa memperkuat persatuan itu ya. Menyampaikan bahwa saya berbeda dengan Prof. Inu itu ada cara-cara yang santun. Sehingga Prof. Inu tidak merasa dihakimi. Tidak merasa misalnya bahwa dia saya lebih bagus dari beliau atau sebaliknya, tapi menyampaikan dengan cara-cara yang santun. Prof. Ibnu. Nah, kan ini perspektif soal kekuasaan, padahal pemilu hanya alat tadi juga kan. Alat untuk apa? Untuk kemajuan kesejahteraan masyarakat. Saya kira ada faktor ketiga yang dari survei ini juga harus ditanyakan, yaitu sudah lama ini Prof. Beni hilang
istilah ini, zakon kabinet. Iya, kabinet profesional. Ini padahal bangsa ini kan kita ini ada nilai tukar, kesejahteraannya masih di bawah negara lain, kemajuan pendidikan juga tadi digambarkan masih rendah. Kan ini memerlukan para profesional juga selain perimbangan kekuasaan. Jangan bagi-bagi kursi saja maksud saya. Boleh aja mungkin bagi kursi karena peserta pemilu, lalu yang oposisi juga dulu yang beda partai diajak, tapi pilihlah orang-orangnya yang memiliki kapasitas lah, yang memenuhi prinsip zakon kabinet itu ya. Dan berintegritas. Nah, tentu saja begitu maksud saya. Harus jadi satu kesatuan. Kalau hanya mana yang gotong royong atau ini kan perspektif kekuasaan belaka. Padahal tadi sekali lagi pemilu ini alat saja, alat untuk kemajuan bangsa. Pendidikan harus tambah maju, teknologi kita tambah harus maju, ilmu pengetahuan sama peradaban harus tambah maju. Kan itu adalah memerlukan para profesional ya kan. Jadi saya juga menginginkan presiden terpilih juga jangan hanya bagi-bagi kursi berdasarkan tim sukses belaka atau partai pendukung belaka, tapi lihatlah anak-anak bangsa yang berpotensi memajukan bangsa ini diajaklah. Tidak harus jadi menteri, Bang. Bisa aja dia dirjennya, jadi komisarisnya. Tapi yang betul-betul yang profesional. Jadi sukses lagi lah ahli menterinya gitu kan. Jadi tidak sekedar bagi-bagi kekuasaan saja. Iya begitu. Oke, sebelum saya ke Romo Beni, kita lihat dulu jejak pendapat berikut ini. Ada jejak pendapat serupa yang menghasilkan perbedaan politik tidak boleh menjadi penghalang untuk bekerja sama. Sejarah mencatat para bapak bangsa kerap berselisih pendapat. Bung Karno dan Bung Hatta dan juga Sultan Syahrir juga seling berselisih pendapat, namun berbagai perbedaan ini mampu dikesampingkan untuk berjuang bersama. Nah, apakah para elit pada saat ini masih memiliki semangat yang sama? Nah, itu bagaimana? Ya, saya nambahi ya. Waktu zamannya Bu Mega itu kabinetnya profesional. Muncul Pak Budiono waktu itu, kemudian Darajatun. Itu kan orang-orang banyak profesional kan. Sehingga menurut saya kita berharap ke depannya itu para menterinya ya memang kabinet yang profesional dan tidak gebuk ya. Tapi kabinet bekerja ya itu yang selama ini dilupakan. Lah menurut saya sebenarnya ya kita itu bisa belajar banyak dari sejarah para bapak bangsa yang memang punya jiwa pengorbanan. Bung Hatta dan Bung Karno itu bersahabat luar biasa. Pandangannya meskipun berbeda, tetapi mereka menghormati dan mereka saling memberi dukungan. Lah ini semangat ini. Jadi yang saya harapkan adalah kalau kedepannya adalah jangan semua masuk partai politik itu dalam gerbang pemerintahan. Karena kalau semua partai politik masuk gerbang pemerintahan, kita akan mengalami seperti ini, merosotnya demokrasi. Sehingga demokrasi itu tidak berkembang bertumbuh karena apa? Nanti akhirnya terjadi semua kebijakan itu yes man. Apa yang terjadi? Bangsa ini yang rugi. Terus yang kedua, kontrolnya tidak ada. Kalau tidak ada kontrol ya korupsi merajalela seperti sekarang ini kan. Tambang timah, masuk banyak lagi kalau kita mau jujur. Karena apa? Lemah semuanya ya. Dilihat hanya sisinya baik semuanya. Lah memang kita tidak menganut prinsip demokrasi liberal ya, tidak ada oposisi. Tetapi yang dikatakan pengimbang. Pengimbang itu adalah memberi posisi yang terhormat karena dia juga memberikan alternatif atau kebijakan yang sesuai dengan cita-cita kita berbangsa bernegara. Sehingga dia mengingatkan pemerintahnya ini ketika pemerintahan itu sudah tidak lagi mematuhi konstitusi. Kan hukum tertingginya konstitusi. Jadi konstitusi itu yang harusnya dijadikan pijakan. Lah ini pentingnya itu. Jadi ke depan ya harusnya jangan semua partai politik itu masuk. Lah disinilah kita mulai era. Artinya era baru lah. Artinya kita berharap kabinetnya profesional, kabinetnya orang-orang yang terpilih punya integritas, memang dia punya kemampuan untuk bekerja di bidangnya, kemudian BUMN juga diisi orang-orang profesional, bukan sekedar relawan-relawan yang sebenarnya tidak punya profesional, sehingga akhirnya negara ini terlalu banyak membiayai orang-orang yang tidak produktif. Lah kita berharap ayo dengan tantangan global dan geopolitik seperti ini, nggak bisa kita seperti ini gitu loh. Jadi termasuk di dalamnya ini nambahin,
Selain partai politik jangan masuk semua, terus kalau ada dari kampus suara kritis, jangan dibully dong. Kan kami ini juga memberi masukan untuk kemajuan juga. Ini sebentar-sebentar berpendapat dibully, diancam, dilaporkan ke aparat penegak hukum gitu. Enggak lah, kita ini juga nafas kita di sini, makan di sini, tidur di sini. Jadi ya sudah, kita kan semuanya berpikir untuk kemajuan bangsa. Ini melihat perbedaan pendapat sedikit aja langsung, wah kita langsung ini justru negara itu dicecar gitu ya. Ada yang ada yang diulik gitu ke belakang, ada yang diajukan ke aparat penegak hukum. Jadi kan tidak baik ini kan. Mungkin saya menambah ya, justru negara itu bersyukur kalau ada orang-orang kritis. Gitu ya. Karena apa? Dia membantu. Sehingga negara itu harusnya bersyukur pemerintah kalau ada orang-orang kritis, karena apa? Dia diingatkan. Itu sebenarnya. Dan suara publik itu ya ini by riset Mas Kevin, bahwa masyarakat kita itu masih jauh lebih banyak mempercayai suara kampus. Dianggap dia netral gitu. Dibanding misalnya peranata-peranata yang lain, misalnya minta maaf politisi atau media, minta maaf ya teman-teman media. Kampus ini masih lebih banyak dipercaya sebagai orang-orang yang menyuarakan kebenaran, keadilan, imparsialitas, tidak memihak. Nah ini harusnya betul diterima sebagai bagian yang bisa mengingatkan kita begitu. Karena dianggap tanpa kepentingan gitu, tapi sayangnya malah diserang begitu ya akhirnya. Oke, kita akan bahas itu kemudian usai jeda. Mesti jangan kemana-mana, Visi Negarawan akan segera kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.